Contoh jurnal pembelajaran. Untuk guru TK PAUD, lolos validasi. PPG Guru Tertentu tahun 2024 tahap 3. Jurnal pembelajaran modul 1. Prinsip pengajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini. Prinsip pengajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini. Hakikat perkembangan anak usia dini. Hakikat perkembangan anak usia dini mengacu pada proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak-anak dari lahir hingga usia sekitar 6 tahun. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motorik. Prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip perkembangan anak usia dini merujuk pada aturan dasar atau panduan yang menjelaskan bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang, serta bagaimana orang tua, pendidik, dan lingkungan dapat mendukung proses ini secara optimal. Berikut adalah beberapa prinsip utama perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan bersifat bertahap. Perkembangan anak terjadi secara bertahap dan mengikuti pola yang teratur. Setiap anak melewati tahapan perkembangan tertentu yang dimulai dari keterampilan dasar hingga kemampuan yang lebih kompleks. Misalnya, anak akan belajar duduk sebelum mereka bisa berjalan. Tahap-tahap ini perlu dihargai dan difasilitasi secara sesuai. 2. Perkembangan berlangsung secara holistik. Perkembangan anak usia dini melibatkan aspek fisik, kognitif, sosial emosional, serta moral dan bahasa. Semua aspek ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pengasuhan dan pendidikan harus mencakup berbagai aspek tersebut agar perkembangan anak berlangsung secara seimbang. 3. Kecepatan perkembangan berbeda-beda untuk setiap anak. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman belajar. Tidak semua anak mencapai tonggak perkembangan pada waktu yang sama. Hal ini menuntut pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu anak. 4. Perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan, baik fisik maupun sosial, memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Pengalaman yang diberikan oleh lingkungan, seperti interaksi dengan orang dewasa, permainan, dan kegiatan sehari-hari, sangat memengaruhi pembelajaran dan perkembangan anak. 5. Perkembangan bersifat kumulatif. Pengalaman dan keterampilan yang dipelajari anak pada tahap awal akan memengaruhi perkembangan pada tahap-tahap berikutnya. Pengalaman positif yang diperoleh sejak dini, misalnya dalam hal kasih sayang, stimulasi intelektual, dan kesempatan untuk bermain, akan membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan lebih lanjut. 6. Peran aktif anak dalam proses belajar. Anak-anak adalah pembelajar aktif. Mereka belajar melalui eksplorasi, bermain, mengamati, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung pembelajaran mereka. 7. Keseimbangan antara faktor genetik dan lingkungan. Perkembangan anak adalah hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik menentukan potensi dasar anak, tetapi lingkungan yang mendukung seperti kasih sayang, stimulasi, dan kesempatan untuk belajar akan memaksimalkan potensi tersebut. 8. Konteks budaya dan sosial memengaruhi perkembangan. Nilai-nilai, norma, dan harapan sosial budaya turut membentuk perkembangan anak. Budaya menentukan bagaimana anak dibesarkan, apa yang dianggap penting dalam pembelajaran, serta bagaimana anak seharusnya berperilaku. Oleh karena itu, pendekatan pengasuhan dan pendidikan perlu mempertimbangkan latar belakang budaya dan sosial anak. 9. Pentingnya pengalaman awal. Pengalaman di tahun-tahun awal kehidupan sangat memengaruhi perkembangan jangka panjang anak. Stimulasi yang positif seperti hubungan yang penuh kasih sayang, lingkungan belajar yang kaya, dan interaksi sosial yang baik
akan mendukung perkembangan optimal. Sebaliknya, pengalaman yang negatif, seperti pengabaian atau stres berlebihan, dapat menghambat perkembangan anak. 10. Perkembangan dapat dioptimalkan. Meskipun perkembangan anak sebagian besar dipengaruhi oleh faktor alami, intervensi yang tepat dapat membantu mengoptimalkan potensi anak. Program pendidikan anak usia dini yang dirancang dengan baik, lingkungan yang kaya akan stimulasi, dan dukungan dari orang dewasa dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Karakteristik anak usia dini dan kecerdasan majemuk. Karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini mencakup berbagai aspek perkembangan yang unik dan penting untuk dipahami oleh pendidik serta orang tua. Pertama, karakteristik anak usia dini. Setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki talenta dan kemampuan yang berbeda. Kedua, anak belajar dengan cara melakukan atau bereksperimen dan bermain. Saat mereka bermain, karena mereka terlibat dengan sesuatu yang mereka pilih untuk dilakukan dan terbuka untuk informasi belajar melalui tindakan mereka. Ketiga, memiliki rentang perhatian yang terbatas. Anak usia dini memiliki rentang perhatian dengan durasi waktu 3 menit dikali dengan usianya. Misal anak usia 2 tahun memiliki rentang perhatian atau fokus selama 3 menit kali 2 yaitu 6 menit. Keempat, rasa tertarik. Pujian, dukungan dari orang dewasa sangat penting untuk mereka. Dengan pujian membantu anak tersebut membangun rasa percaya dirinya dan dia akan suka untuk melanjutkan usahanya. Kelima, mereka egosentris dan berpusat pada diri sendiri. Mereka mempercayai bahwa pusat dunia ada pada mereka dan berpikir bahwa situasi yang berhubungan dengan mereka. Keenam, dua kebutuhan dasar perkembangan anak adalah cinta dan penerimaan. Kebutuhan lainnya adalah eksplorasi, aktivitas, dan ekspresi sebagai orang yang bebas. Anak membutuhkan keduanya. Default text, karakteristik anak usia dini dan kecerdasan majemuk. Konsep kecerdasan majemuk dikemukakan oleh Howard Gardner dalam teorinya yang menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya satu jenis, tetapi terdiri dari berbagai macam kecerdasan. Setiap anak dapat memiliki lebih dari satu kecerdasan dominan, dan masing-masing kecerdasan ini dapat berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran. Berikut adalah jenis-jenis kecerdasan majemuk yang mungkin muncul pada anak usia dini. Kecerdasan linguistik verbal word smart. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan anak dalam menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan logika matematika number smart. Anak dengan kecerdasan logika matematika memiliki kemampuan analitis yang kuat. Mereka senang dengan angka, pola, logika, dan problem solving. Mereka mungkin menunjukkan minat terhadap permainan teka-teki, hitungan, atau eksperimen. Kecerdasan visual spasial picture smart. Anak dengan kecerdasan visual spasial memiliki kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan memahami hubungan ruang. Kecerdasan visual spasial picture smart. Anak-anak dengan kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan motorik yang kuat dan belajar melalui gerakan fisik. Kecerdasan musikal music smart. Anak dengan kecerdasan musikal peka terhadap suara, ritme, nada, dan melodi. Mereka senang mendengarkan musik, menyanyi, atau bermain alat musik. Kecerdasan interpersonal people smart. Anak dengan kecerdasan interpersonal memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kecerdasan intrapersonal self smart. Anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki kesadaran diri yang kuat. Kecerdasan intrapersonal self smart. Anak dengan kecerdasan naturalis memiliki kepekaan terhadap alam dan lingkungan. Karakteristik anak usia dini dan kecerdasan majemuk. A. Kecerdasan linguistik verbal. Membaca cerita bersama dan memperkenalkan buku dengan beragam tema mendorong anak untuk menceritakan pengalaman. B. Kecerdasan logika matematis. Cara menstimulasinya melibatkan bermain permainan matematika sederhana, mengajak anak memecahkan masalah atau teka-teki, menyediakan mainan pembelajaran matematika yang interaktif. C. Kecerdasan visual ruang.
Cara menstimulasinya melibatkan memberikan mainan konstruksi atau pose, mendorong anak untuk menggambar, mewarnai, atau membuat karya seni. 2. Kecerdasan musikal. Cara menstimulasinya memperkenalkan anak pada berbagai jenis musik, memberikan kesempatan untuk bermain alat musik sederhana, menyediakan waktu untuk bernyanyi dan menari. Kecerdasan kinestetik. Cara menstimulasinya bermain permainan olahraga atau gerak, menyediakan mainan yang melibatkan gerakan fisik serta mendorong partisipasi dalam aktivitas seni yang melibatkan gerak tubuh. Kecerdasan interpersonal. Cara menstimulasinya melibatkan: pertama, menyediakan kesempatan untuk bermain dalam kelompok. Kedua, mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Ketiga, memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan sosial. G. Kecerdasan intrapersonal. Cara menstimulasinya: pertama, buat kelompok diskusi untuk berbagi perasaan. Perkenalkan latihan mindfulness di kelas. Kedua, membantu siswa menetapkan dan mengevaluasi tujuan pribadi dan memberikan tugas yang mendorong ekspresi diri, seperti menulis atau menggambar. Ketiga, mengajak siswa merenungkan pengalaman mereka serta melatih siswa untuk melakukan penilaian diri. Keempat, menyediakan waktu untuk bimbingan pribadi. Kecerdasan naturalis. Cara menstimulasinya melibatkan: 1. Mengajak anak untuk eksplorasi alam. 2. Menyediakan buku atau media yang berkaitan dengan sains alam. 3. Mendorong partisipasi dalam kegiatan lingkungan. Refleksi. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami bahwa sebagai pendidik, saya harus merancang lingkungan pembelajaran yang penuh dengan permainan yang terstruktur dan mendukung perkembangan anak. Penting untuk memahami bahwa permainan adalah sarana belajar yang efektif dan bukan sekadar hiburan. Rencana pengajaran selalu melibatkan kegiatan yang menyeimbangkan semua aspek perkembangan, mengajarkan anak untuk berbagi, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain sama pentingnya dengan mengajarkan keterampilan akademik. Dokumentasi kegiatan. Umpan balik teman sejawat. 1. Apakah modul ajar dan praktik yang saya lakukan sesuai dengan karakteristik usia layanan di kelas saya? Yang modul ajar dan praktik yang Anda lakukan sesuai dengan karakteristik usia layanan di kelas Anda. Pendekatan Anda juga sudah mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan individu setiap siswa untuk mendukung. 2. Apakah modul ajar dan praktik yang saya lakukan sesuai dengan minat berdasarkan keberagaman kecerdasan anak di kelas saya? Ya, modul ajar dan praktik yang Anda lakukan sesuai dengan minat berdasarkan keberagaman kecerdasan anak di kelas Anda. 3. Apakah modul ajar yang saya buat sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran anak usia dini? Ya, pendekatan Anda telah dirancang dengan pendekatan yang holistik, berpusat pada anak, serta menggunakan asesmen yang otentik dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan anak. 4. Apakah modul ajar yang saya buat sudah sesuai antara tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya lakukan? Ya, modul ajar Anda sudah sesuai tujuan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan sudah selaras dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. Apakah praktik pembelajaran yang saya lakukan menggunakan aktivitas bermain yang aman dan nyaman? Ya, Anda telah memastikan lingkungan bermain yang terjaga, alat bermain yang sesuai, serta pengawasan yang memadai untuk mendukung keamanan dan kenyamanan anak-anak. 6. Apakah praktik yang saya lakukan sudah menerapkan keseimbangan bermain secara outdoor dan indoor? Ya, praktik Anda sudah menerapkan keseimbangan kegiatan bermain di luar ruangan outdoor dan di dalam ruangan indoor. Anda juga sudah memberikan porsi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Terima kasih. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi peserta PPG Piloting Jenjang PAUD. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.